Dewan Hakim yang terhormat. Dewan Hakim yang terhormat. Dewan Hakim yang terhormat. Dewan Hakim yang terhormat. Sebelumnya, perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa akan melakukan pembelaan karena ini bukan pembenaran. Nama saya Sumara. Saya seorang perempuan, seorang TKW, seorang pembunuh, dan seorang pesakitan. Benar ataupun salah yang saya katakan menurut apa dan siapa, saya tidak peduli. Ini kali terakhir saya biarkan mulut saya bicara. Untuk itu Dewan Hakim yang terhormat, biarkan saya bicara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya sudah berhenti, saya akan diam. Saya akan diam. Saya janji, saya akan diam. Selamanya. Saya tidak butuh pembela. Saya tidak butuh penasehat hukum. Karena saya tidak mampu membayarnya. Saya tidak mampu dan tidak mau memberikan selipan uang kepada siapapun untuk melicinkan pembebasan terhadap segala tuduhan. Toh, semuanya sudah jelas. Segala tuduhan terhadap saya benar adanya. Nama saya Sumara. Umur 36 tahun. Saya seorang TKW. Babu. Saya berani memilih keputusan untuk berada pada tempat terbawah dari struktural manusia. Belum tentu semua orang mau menjadi manusia di bawah manusia. Ya, inilah saya, Sumara, menjadi budak, buruh, babu sudah menjadi pilihan. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak, dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya. Saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Dari kecil, saya tidak pernah berani mendongakkan wajah. Apalagi di Karangsari, tempat di mana saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya gugup. Dengan tatapan-tatapan curiga mereka, dengan bisikan-bisikan mereka. Kegugupan itu bermula di suatu ketika di kelas di bangku madrasah. Pak Kasirin, guru madrasah saya, menerangkan. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang sangat keji, yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek-antek PKI dihukum. Saya mendengarkan sambil membayangkan betapa kejamnya orang-orang membunuh para jenderal itu. Tiba-tiba saya mendengar suara dari arah belakang bangku saya. Setengah berbisik, tapi jelas ku dengar. Hei, sini. Opo? Bapaknya si Sumara itu kan orang PKI itu. Opo iyo? Iyo. Lah sekarang bapaknya kemana? Lah ya sudah kena cedok. Malamnya saya bertanya kepada Simbo. Bo, bapak itu apa benar orang PKI? Simbo yang tidak pergi ke tempat tetangga saya untuk mengering istrinya jadi urung. Simbo memandang saya. Mukanya mendadak pucat dan bibirnya bergetar. Sopo sing ngomong, Duk? Tadi di kelas teman-teman
Kamu percaya? Saya bingung harus mengangguk atau menggeleng. Tiba-tiba pintu rumah diketuk. Ternyata orang suruhan Den Sastro untuk menjemput Simbo. Simbo pun pergi tanpa menjelaskan apapun. Pertanyaan itu baru terjawab ketika malam berikutnya. Dan itu bukan Simbo, tapi Simbah yang menceritakannya. Mbah, Bapak itu apa benar orang PKI toh, Mbah? Bapakmu itu orangnya Lugundu. Setiap hari kerjaannya deres kelapa dan kusir ando. Pagi setelah deres, kerjaannya narik ando, mangkal di pasar Selerem. Lalu sorenya, ya deres lagi. Sebagai kusir ando, bapakku sering mengantarkan siapa saja yang membutuhkannya. Orang-orang yang ingin pergi ke pasar, dari pasar pergi kemana saja yang mereka mau. Salah satu langganan bapak itu adalah seorang penyanyi, namanya Pak Wasto. Suatu hari, bapak membawa Pak Wasto dan dua temannya ke rumah. Mereka melihat Simbo yang sedang membuat gula dan menanyakan, kemana kami menjual gula-gula itu. Kami sedari dulu menjual gula-gula itu ke tempatnya Den Projo, Pak Lurah. Namun setelah itu, mereka menawarkan untuk menampung gula-gula kami ke sebuah koperasi begitu, dengan harga yang lebih tinggi. Tentu saja kami mau. Bahkan bapak diberi kesempatan untuk menderes kelapa di kebunnya Pak Wasto. Lama-lama, Den Projo bertanya kepada Simbah, Lekna, mantu sampean itu suka menyetor gula ke koperasinya PK itu. Wah, kaputen Den. Pokoknya si Suliman menyetorkan gula kepada Den Wasto. Pak Lurah manggut-manggut. Tapi jelas Simbah tahu Pak Lurah tidak suka. Setelah itu, Bapak bilang kami tidak usah lagi menyetorkan gula kepada Pak Wasto. Pak Wasto ditangkap dan koperasinya ditutup. Yang terjadi setelah itu tidak seenteng yang kami duga. Tepat 2 malam setelah itu, waktu itu Bapak sedang melintang di langgar. Den Projo datang ke rumah mencari Bapak. Selain Den Projo, ada 2 tentara dan beberapa orang kampung. Setelah Bapak datang, Bapak diseret oleh 2 tentara dan diikuti Den Projo dan beberapa orang. Simbo menjerit dan bertanya. Den Projo setelah menghardik, setelah menahan, dia bilang, apa kamu mau diseret juga yuk? Manut saja dulu. Simbah gemetar. Simbah bertanya-tanya. Oh alah Gusti, Mas Suliman tidak tahu apa-apa kok. Orang-orang bilang Suliman itu antek. Orang-orang bilang Suliman itu antek. Orang-orang bilang Suliman itu antek. Kami pun bertanya kepada Den Projo keesokan harinya, kemana Bapak dibawa? Den Projo bilang, Bapak di penjara sementara. Mungkin cuma sebentar, mungkin lama. Lalu lahirlah aku. Aku tumbuh sampai kini. Aku diberi nama Sumara karena hanya pasrah jawaban penantian ini. Kata orang, pendidikan bisa melepaskan diri dari keterjepitan. Dan saya percaya itu. 12 tahun saya habiskan waktu saya untuk mendengarkan guru bicara di kelas. Mulai dari mempercayai teori-teori, aku hafalkan rumus-rumus rumit matematika. Cosinus, tangen, diferensial. Aku hafalkan teori Archimedes, Lavoisier, Einstein. Aku hafalkan dikotil, monokotil. Aku hafalkan Undang-Undang Dasar 45.
Dari pembukaan, pasal-pasal, hingga ayat-ayatnya, hingga ke titik komanya. Aku hafalkan berapa luas Indonesia, berapa pulau-pulaunya. Yang kata guru saya, Indonesia itu negeri yang subur gemah ripah laut Cinawu. Nah, yang paling kuhafal adalah butir-butir Pancasila. Kita harus mengembangkan toleransi. Kita harus mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kita tidak boleh hidup boros. Kita harus musyawarah untuk mufakat. Kita harus begini, kita harus begitu. Kenyataannya semua menjadi bukan. Semua teori, rumus, ambiar bubar, nemku, rapotku, ijazahku macet ketika aku mencari kerja. Ijazahku tidak berbunyi apa-apa. Saya ingat betapa susahnya dulu ketika hanya mempunyai ijazah madrasah. Pekerjaan yang layak hanya menjadi babu, menjadi pembantu di rumah orang, bekerja dari subuh hingga larut malam. Mulai dari mencuci, mengepel lantai, memasak, menyuapi anak majikan, menidurkan anak majikan. Bahkan aku pernah disuruh memanjat ke atas genting. Biarpun susah payah, saya terus sekolah agar nasib saya jadi lebih baik. 3 ijazah saya punya dengan nilai yang cukup bagus. Bahkan nilai NEM SMA saya lebih bagus dibanding teman-teman. Tapi kebanggaan itu runtuh ketika di mana-mana saya terdepak dari pintu ke pintu mencari pekerjaan. Terjegal karena bayangan Bapak yang terus menguntit di belakang nama saya. Setelah itu, saya bekerja pada seorang juragan beras di kota kabupaten. Namanya Bu Jurwati. Dari bekerja di juragan beras itu, saya berkenalan dengan seorang lelaki yang kemudian saya jatuh cinta padanya. Namanya Mas Edi, seorang tentara yang sering mengantarkan beras-beras jatah pada tentara yang dijual kepada istri komandan Mas Edi. Nah, Mas Edi yang bertugas untuk mengantarkan beras-beras itu. Cinta saya semakin bersemi, manakala saya tahu Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Untuk kemudian terpelanting dan jatuh ke jurang yang curam. Saya tidak bisa meneruskan hubungan cinta saya dengan Mas Edi. Saya tidak bisa membumikan untuk menjadi istrinya. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai tentara, haram jadah hukumnya jika mempunyai istri seperti saya. Dan lagi-lagi, bayangan Bapak menggelapkan nama saya. Setelah itu, di tengah bulan itu, Simbo suatu sore berkata, "Su, apa kamu mau bekerja di Arab? Lihat si Kona itu, pulang dari Arab, rumahnya jadi gedung magro-magro. Bisa beli motor, bisa beli kebo. Lihat juga si Sunanti, anaknya Lek Mariam. 2 tahun kerja di Arab, pulangnya bisa buka toko kecil-kecilan." Saya diam. Tetapi perkataan Simbo mengganggu pikiran saya. "Bo, kalau mau kerja di Arab, bagaimana caranya? Dan mau dari mana biayanya?" Lalu segala sesuatunya kami urus. Melalui perantara seorang calon, saya dapat mendaftar sebagai seorang TKW. Dan segala syarat saya penuhi. Pekarangan Simbo, peninggalan Bapak kontak untuk menyelesaikan semua itu. Mulai dari biaya-biaya administrasi di kelurahan, Depnaker, kantor imigrasi, biro tenaga kerja, sampai biaya tetek bengek yang ternyata panjang betul terkaitnya. Saya tahu, saya paham memang begitu caranya. Pak Lurah akhirnya mau memberikan saya surat keterangan bersih diri.
Tentu karena duit selipan 200.000. Toh, saya hanya menjadi TKW. Apa yang mesti ditakutkan dari seorang Sumarah, anaknya Suliman, orang Cidukan, bekuan PKI. Semua hanya bisa saya beli dengan uang. Di negeri sendiri, saya menjadi rakyat selipan. Setengah gelap, kepala saya tidak boleh mendongak dan bicara. Dan sekarang, di negeri orang, saya menjadi budak, menjual impian untuk hidup lebih baik. Di negeri orang, saya hanguskan segala cinta saya, segala kenangan manis pahit getirnya masa remaja saya. Saya pikir segalanya bisa berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu indah. Tapi ternyata Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya, segala nasib saya kandas. Saya disiksa, gaji saya setahun hilang karena tetek bengek alasan administrasi yang dicari-cari. Cara itu, cara itu, bencana itu, bencana itu, saya diperkosa, saya diperkosa seperti budak hina yang halal dibinatangkan. Apakah di negeri orang saya masih dibelatakan? Tidak. Kesadaran itu muncul tiba-tiba. Saya harus mendongakkan kepala, meludahi muka orang yang membinatangkan saya, mengangkat tangan dan meraih pisau tajam yang kemudian saya huluskan mata pisau itu tepat ke jantungnya. Majikan itu saya bunuh. Semuanya. Saya sadar saya akan divonis mati. Saya tidak butuh pembela. Saya tidak butuh penasehat hukum. Tidak usah saya dipulangkan dan diadili di negeri sendiri. Karena persoalan akan menjadi jauh lebih rumit. Karena tidak ada yang bisa dihisap lagi dari seorang babu seperti saya. Maka saya ragu, apakah hukum di negeri saya bisa membela saya? Dewan Hakim yang terhormat, nama saya Sumarah. Bagi saya, perjuangan, harapan, penderitaan, semua butuh keberanian. Tetapi harapan menjadikan penjara bagi hidup saya. Tidak. Sekarang saya bebas dari harapan. Hidup saya penuh ketakutan. Sekarang saya harus berani. Karena hidup dan mati adalah dua sisi keping nasib. Itulah yang harus saya jalani sekarang. Dengan berani, senang, sakit, dosa, pahala, semua sama. Ada resikonya. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya. Nama saya Sumarah. Saya siap mati. Kesunyian, bungkam kejujuran, gelap gulita amarah.
adalah rasa sungguh